Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini. Dan untuk itu mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita mau berdoa. Puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, sebagai ungkapan rasa terima kasih kami Tuhan, atas semua kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan, atas kasih-Mu yang baru setiap pagi Tuhan, atas berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan buat kami dan sediakan buat kami. Kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Sekarang saatnya kami mau menyiapkan hati kami sebagai tanah yang subur, agar firman yang ditaburkan dapat tumbuh, berkembang dan berbuah di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, urapi dan lawat kami semua Tuhan. Teristimewa hamba-Mu ini Tuhan, agar kami dapat merasakan hadirat Tuhan. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu yang hina ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama yang siap menerima kebenaran firman Tuhan kita katakan amin. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul Bagaimana Supaya Ditolong Tuhan. Dan ini merupakan firman untuk melengkapi firman-firman yang telah disampaikan sebelumnya. Setiap orang pasti ingin ditolong oleh Tuhan, terutama ketika dalam masa kesesakan, ketika topan mulai datang di dalam kehidupan kita, ketika kita dalam lembah kekelaman dan seterusnya. Namun yang menjadi pertanyaan atau baik menjadi masalah di antara kita adalah bagaimana caranya agar Tuhan mau menolong dalam keadaan seperti itu. Untuk itulah kita harus mengenali Tuhan kita secara baik dan benar, supaya pertolongannya dapat kita rasakan dan kita mengerti. Sebab seringkali pertolongan itu sudah datang, namun kita tidak mengerti akan jalan pikiran Tuhan, sehingga kita menganggap Tuhan tidak atau belum menolong kita. Padahal firman Tuhan mengatakan yang sebaliknya, yaitu di Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Dengan berpikir bahwa Tuhan tidak atau belum menolong, maka pertolongan Tuhan yang akan menjadi sia-sia. Karena bisa saja pertolongan itu melalui orang lain, sehingga akhirnya kita berpikir bahwa Tuhan tidak menolong saya atau belum menolong saya. Tetapi yang menolong saya adalah teman saya, saudara saya, tetangga saya, dan seterusnya. Sehingga akhirnya kita menjadi tidak percaya lagi dalam adanya Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, cara Tuhan menolong umatnya itu dengan 1001 cara. Bahkan seringkali tidak masuk dalam logika ataupun pikiran kita. Itulah yang kita sebut dengan mukjizat. Itulah Tuhan kita yang hidup dan yang ajaib. Mari kita lihat mulai dari perjanjian lama. Ketika Tuhan menunjukkan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, pertolongan Tuhan kepada bangsa Mesir itu dinyatakan melalui 10 tulah. Pernyataan Tuhan di padang gurun, di mana tiang awan dan tiang api yang selalu menyertai perjalanan mereka di gurun. Juga Tuhan memberikan makanan yang berupa mana dan burung puyuh terhadap hampir 2 juta orang, yang tidak akan mampu dilakukan oleh siapapun juga kecuali Tuhan kita yang hebat. Amin. Demikian juga pertolongan Tuhan kepada Nabi Elia melalui burung gagak. Pertolongan janda di Sarfat melalui tepung dan minyak yang tidak pernah habis untuk membuat roti. Bahkan Nabi Elia juga membangkitkan anak perempuan yang mati. Kemudian pertolongan datang juga dari Nabi Elisa terhadap Naaman yang menderita kusta, yang disembuhkan dengan hanya berendam di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Nabi Elisa juga bisa membangkitkan orang mati, yaitu putra dari pasangan suami istri yang sudah tua itu. Padahal tidak setiap nabi
diberi karunia untuk membangkitkan orang mati. Pertolongan Tuhan terus berlanjut ketika Saul menghadapi ancaman dari tentara orang Filistin. Tuhan mengirimkan Daud, seorang gembala ternak yang tidak mempunyai pengalaman dalam berperang. Bahkan untuk memakai baju perang pun dia tidak sanggup karena beratnya baju perang tersebut. Demikian juga dengan Daud, dengan pertolongan Tuhan, berhasil mengalahkan banyak musuh-musuhnya, sehingga daerah kekuasaannya begitu luas. Dilanjutkan oleh anaknya Salomo dan seterusnya. Jadi semua tokoh-tokoh di dalam Alkitab tersebut mendapat pertolongan dari Tuhan dengan berbagai cara. Demikian juga dengan dalam perjanjian baru. Ya, ketika Yesus yang menjadi fokus dari isi perjanjian tersebut, banyak sekali menolong orang-orang. Apakah dia mengusir setan seperti dalam kasus di Gerasa, menyembuhkan orang lumpuh, orang tuli, orang timpang, orang buta, orang berpenyakit kusta, bahkan juga membangkitkan orang mati. Demikian juga dengan para rasul yang mendapat kuasa dari Tuhan Yesus, dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dan saya pastikan demikian juga dengan jemaat Tuhan yang terkasih, sudah sering kali pasti mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Amin. Jadi berdasarkan hal-hal yang kita baca di dalam Alkitab, maka kiranya semua pertolongan kita itu berasal daripada Tuhan. Jadi ada banyak sekali cara Tuhan untuk menolong kita. Namun karena keterbatasan waktu, kita hanya akan membahasnya dalam beberapa hal saja. Minimal ada 3 hal yang bisa kita lakukan mengenai bagaimana supaya ditolong Tuhan. Yang pertama jelas melalui doa. Ya, hampir semua pertolongan Tuhan itu dimulai dari berdoa. Kita lihat juga di tokoh-tokoh Alkitab. Ya, bahkan termasuk Yesus pun selalu memulai dengan berdoa. Memohon kuasa yang berasal daripada Tuhan. Dan berdasarkan pengalaman hidup itulah, maka umat Kristen menjadikan doa sebagai nafas dalam kehidupannya. Artinya sebagai orang Kristen, kita harus selalu berdoa. Sama seperti kita harus bernafas jika kita ingin hidup. Hampir setiap kali masalah datang kepada orang percaya, maka pertama kali yang dilakukan adalah berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapatkannya, dan ketuklah pintu akan dibukakan. Kita lihat di Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. 8. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Jadi firman Tuhan mengatakan bagi mereka yang meminta, maka akan diberi. Yang mencari akan mendapatkannya, dan yang mengetuk akan dibukakan pintunya. Jadi kita harus bersyukur kalau kita mempunyai Tuhan yang amat sangat baik ini. Dan penjelasan mengenai ayat ini sudah sering diberitakan. Dan saya rasa semua jemaat Tuhan yang terkasih pasti juga sudah mengerti. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah boleh dan harus yang kita minta? Tentu adalah kebutuhan kita dan bukan keinginan kita. Dalam kesesakan seperti menghadapi ancaman COVID-19 ini yang penyebarannya begitu cepat dan ancamannya begitu dahsyat, tentu kita minta adalah kesehatan kita, perlindungan kita, keselamatan kita, dan seterusnya. Jadi meminta dalam kesesakan adalah sesuatu yang wajar, asal sesuai dengan situasinya. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan kita harus meminta supaya kita diberi. Yohanes 16 ayat 24 maksud saya. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Memang Tuhan Maha tahu. Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan dalam keadaan apapun juga. Tetapi ayat tersebut mengingatkan
kepada kita kalau kita sebagai umat Allah meminta dalam namanya, maka jika kita mendapatkannya, maka kita akan mendapat sukacita. Sama seperti seorang anak yang ketika meminta sesuatu kepada bapaknya, maka ketika diberi, si anak akan merasakan betapa sayang dan perhatiannya bapak yang diberikan kepada dia. Hal tersebut juga mengajarkan kepada anak untuk selalu meminta sesuai apa yang dia butuhkan. Ya, jangan sampai dia mengambil sesuatu yang dia butuhkan tanpa izin dari pemiliknya. Kebiasaan menghormati dan sayang kepada orang tua juga akan tertanam dalam diri anak tersebut. Dengan demikian, si anak akan merasa memiliki bapa yang selalu berada di sampingnya. Dengan meminta, anak juga akan diajarkan apa yang boleh dan patut yang dia minta. Kalau dia minta sesuatu yang tidak dibutuhkan atau berlebihan, maka kita sebagai orang tua tentu akan menolaknya. Dan mengajarkan atau memberitahukan bahwa apa yang diminta itu tidak patut atau mungkin belum waktunya. Demikian juga dengan Bapa yang ada di sorga. Dia maha segala-galanya. Tetapi dengan meminta, maka itu berarti kita menaruh pengharapan dan kepercayaan kepada Tuhan sebagai penguasa di dalam hidup kita. Sehingga akan terpelihara rasa syukur, rasa hormat, dan rasa terima kasih kita kepada Allah setiap waktu. Kita akan merasa bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Allah yang akan memberikan jawaban di dalam pergumulan kita. Seringkali ketika kita menghadapi kesesakan, kita bertindak sesuai dengan akal pikiran kita. Kita merasa mampu untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Baru setelah mengalami kegagalan, kita ingat Tuhan. Lalu kita mulai cepat-cepat berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Dan juga sering kita lakukan ketika kita berdoa kepada Tuhan adalah untuk memaksakan pikiran-pikiran kita untuk dilakukan oleh Tuhan. Kita selalu membatasi kuasa daripada Tuhan dengan apa yang kita pikirkan. Dengan demikian seolah-olah kita yang memerintah Tuhan supaya melakukan apa yang kita ingini. Kita harus belajar seperti apa yang dilakukan oleh Daniel yang selalu berdoa kepada Tuhan, yaitu di Daniel 6 ayat 11. Demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Alkitab mencatat bahwa Daniel tidak hanya datang kepada Tuhan ketika dalam kesesakan saja, tetapi Alkitab juga mengatakan bahwa kebiasaan Daniel adalah berdoa dan memuji Tuhannya. Ya, apa yang dimaksud dengan kata memuji tersebut? Artinya Daniel tidak hanya meminta saja, tetapi dia juga menaikkan korban syukur sebagai rasa terima kasihnya kepada Tuhan, yaitu dengan pujian dan penyembahan yang merupakan sesuatu hal yang sangat disukai oleh Tuhan. Inilah contoh dan teladan yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita hanya terus meminta-minta lalu kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Daniel melakukannya 3 kali sehari. Lalu bagaimana dengan kita? Bahkan Daud memuji Tuhan 7 kali dalam sehari. Di Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Jadi Alkitab mencatat bahwa Daud memuji Tuhan 7 kali sehari itu bukan karena Daud selalu diberkati oleh Tuhan. Ya, tetapi Daud merasa bahwa firman Tuhan itulah ada adil. Artinya kalau Daud mentaati perintah Tuhan, maka dia akan diberkati dan sebaliknya. Dan memang kita lihat pada kenyataannya bahwa Daud diberkati dengan kerajaan yang kuat, bahkan juga diteruskan kepada keturunannya. Tetapi Daud dihukum juga ketika dia berselingkuh dengan istri Uria yang bernama Batsheba. Inilah yang akan menjadi contoh dan pedoman di dalam kehidupan kita. Kita harus siap menerima hukuman bila kita berdosa.
Untuk itulah maka kita harus menjaga kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua ialah berserah kepada Tuhan. Berserah dan pasrah adalah dua hal yang berbeda. Namun seringkali kita mencampur adukan di dalam kehidupan kita. Arti pasrah adalah suatu tindakan yang pasif, di mana kita menyerahkan problema pada kehidupan kita pada situasi tanpa kita mengerjakan sesuatu. Atau dengan kata lain kita membiarkan masalah tersebut berlangsung atau berproses tanpa kita berusaha sedikit pun berusaha untuk mengatasinya. Sedangkan arti berserah adalah suatu perbuatan yang aktif, di mana kita menyerahkan segala problema kehidupan kita kepada Tuhan. Kita tidak menyerah, kita tidak kalah dengan problem tersebut. Tetapi karena kita tidak dapat menanggung beban perkara yang begitu besar atau begitu berat, maka kita serahkan kepada Tuhan kita. Jadi di dalam berserah, yang mengambil keputusan itu adalah Tuhan. Ya, dalam berserah itu kemungkinan ada 3 hal yang akan diperbuat oleh Tuhan. Yang pertama yaitu Tuhan akan mengambil alih seluruh persoalan kita. Yang kedua ya, Tuhan akan bekerja bersama-sama dengan kita. Yang ketiga adalah Tuhan akan berfirman supaya kita melakukan kehendak-Nya. Tuhan akan mengambil alih persoalan. Untuk suatu perkara biasa, Tuhan bisa saja menyuruh kita duduk diam dan melihat kuasa Tuhan yang bekerja. Hal itu dimaksudkan supaya kita bisa melihat betapa besarnya kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia berkuasa atas semua yang ada di alam semesta ini. Dan kita sebagai umat-Nya akan melihat dan percaya dengan mata kepala kita sendiri. Misalnya ketika bangsa Israel yang sudah terdesak menghadapi pasukan Firaun. Di depan bangsa Israel itu jelas laut Teberau. Di sekelilingnya itu adalah bukit-bukit yang tinggi. Dan di belakang mereka adalah pasukan Mesir yang langsung dipimpin oleh Firaun. Ya, Tuhan melihat bahwa bangsa Israel itu tidak akan mampu menang menghadapi pasukan yang begitu kuat dari bangsa Mesir. Untuk itulah maka Tuhan turun tangan. Ya, demikian juga ketika Yesus menghardik angin taufan yang ketika Ia berada dalam perahu bersama murid-muridnya. Lukas 8 ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunan Dia, katanya, "Guru-guru kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu pun menjadi teduh. Jadi ketika murid-muridnya berseru memohon pertolongan Yesus, maka Yesus langsung menghardik angin dan air yang mengamuk untuk segera tenang. Yesus melakukan seorang diri. Dan murid-muridnya hanya menyaksikan perbuatan tersebut. Yesus tahu bahwa murid-muridnya tidak akan mampu melawan angin dan air yang mengamuk itu. Kalau kita baca pada ayat selanjutnya, maka ada pernyataan dari murid-murid Yesus yang mengatakan, siapa gerangan orang ini? Ya, sehingga ia bisa memberi perintah kepada angin dan air yang mengamuk itu. Murid-murid Yesus merasa takjub, heran mengapa Yesus bisa melakukan hal tersebut. Dan dengan perbuatan itulah Yesus menyatakan kuasanya. Yang kedua adalah Tuhan akan bekerja bersama-sama dengan kita. Ayat yang sangat terkenal sekali. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi pada saat-saat tertentu Tuhan mengajak umatnya juga untuk bekerja bersama-sama untuk masuk ke dalam suatu perkara. Misalnya ketika perkawinan di Kana, di mana Yesus membuat mukjizat, yaitu merubah air menjadi anggur. Yohanes 2 ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jadi ketika Yesus akan mengadakan suatu mukjizat, maka Yesus memerintahkan kepada pelayan-pelayan itu untuk mengisi semua tempayan itu dengan air biasa sampai penuh.
Tujuannya adalah supaya mereka tahu bahwa yang diisi itu benar-benar air biasa. Dan tempayan itu adalah milik mereka sebelum yang telah kosong. Tidak ada rekayasa ataupun trik di dalam kejadian tersebut. Dengan demikian ketika air itu berubah menjadi anggur, maka mereka percaya bahwa Yesus telah melakukan suatu mukjizat. Ya, mereka akan menjadi saksi dari peristiwa tersebut. Dan kalau kita baca pada ayat 11, maka dikatakan murid-muridnya juga menjadi percaya. Jadi artinya orang-orang yang menyaksikan peristiwa tersebut akan menjadi saksi bagi keajaiban atau mukjizat dari Yesus. Jadi seringkali untuk membuat umatnya percaya, Tuhan juga melakukan suatu perbuatan yang ajaib bersama-sama dengan umatnya. Kemudian yang ketiga yaitu Tuhan akan berfirman supaya kita melakukan kehendaknya. Tidak jarang Tuhan pun berfirman ataupun menggerakkan hati kita sebagai umatnya untuk melakukan suatu perbuatan yang ajaib. Sama seperti Musa yang diperintah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, atau berfirman kepada Yosua untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Di dalam perjanjian baru, Yesus pun berfirman kepada murid-muridnya untuk mengarahkan jala untuk memperoleh ikan. Yohanes 21 ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah perahu, kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Jadi ayat tadi menceritakan bahwa murid-murid Yesus ingin menangkap atau menjala ikan. Namun setelah semalaman mereka tidak mendapatkan ikan, siang hari ketika mereka bertemu dengan Yesus, maka Yesus berkata atau memerintahkan kepada mereka untuk menebarkan jalannya di sebelah kanan perahu mereka. Maka mereka akan memperoleh ikan. Jadi memang ketika kita berserah, jangan lalu diartikan kita diam saja. Kita tidak berbuat apapun juga. Tetapi kita terus harus berhubungan, berkomunikasi, melekat kepada Tuhan. Supaya kita bisa mengetahui isi hati Tuhan. Kita harus belajar berserah kepada Tuhan. Memang hal ini jelas tidak mudah. Ya, untuk itulah kita harus belajar menyerahkan segala persoalan kita, baik yang besar maupun yang kecil, agar kita mendapatkan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan kita. Berserah kepada Tuhan berarti kita juga tunduk dan sabar menunggu hasilnya. Sebab seringkali kita berharap Tuhan segera menyelesaikan problem atau masalah kita. Ya, bahkan kalau perlu secara instan. Namun kita harus mengerti segala perbuatan Tuhan itu pasti ada maksudnya. Yang pasti Dia akan membuat semua indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang ketiga yaitu beriman kepada Tuhan. Beriman artinya kita yakin dan percaya bahwa Tuhan beserta kita. Bahwa Tuhan yang kita sembah berkuasa atas alam semesta ini. Alkitab mencatat arti daripada iman yaitu di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau kita berdoa dengan iman, artinya kita percaya bahwa apa yang kita mohonkan itu akan kita peroleh atau menjadi kenyataan. Walaupun di saat kita berdoa, kita belum menerima apapun juga. Bahkan tanda-tandanya pun tidak kita lihat. Namun sekali lagi tentu doa yang berkenan di hadapan Tuhan itu harus memenuhi beberapa syarat. Namun jangan juga kita membatasi kuasa Tuhan. Misalnya dengan berpikir, wah, rasanya doa saya itu terlalu tinggi, terlalu mulu. Ya, doa saya itu tidak mungkinlah dikabulkan oleh Tuhan karena yang saya minta terlalu besar. Ya, rasanya doa saya juga tidak masuk akal dan seterusnya. Percayalah bahwa Tuhan mampu melakukan apapun juga. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Yang menjadi masalah adalah apakah kita layak menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa itu. Inilah pertanyaan yang perlu kita renungkan. Kalau kita tidak beriman dengan doa kita, maka lebih baik kita jangan berdoa. Sebab firman Tuhan mengatakan di Yakobus 1 ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman
Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama seperti dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi firman Tuhan mengatakan kalau kita meminta, hendaklah kita memintanya dengan iman. Sama sekali jangan bimbang. Jadi kalau kita berdoa, maka kita harus kuatkan hati dan pikiran kita. Apa yang kita minta adalah apa yang kita butuhkan pada saat dalam kesusahan itu. Sehingga dengan demikian kita bisa membuang semua rasa kebimbangan kita. Jangan sekali-sekali kita meragukan kuasa Tuhan. Lukas 1 ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepada dari Tuhan akan terlaksana. Misalnya dalam situasi pandemi ini, kita harus yakin bahwa kita meminta perlindungan kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan mendengarkan dan mengabulkan doa kita. Ya, jangan kita ragu sedikit pun, misalnya dengan mengatakan atau berpikir, apakah kita bisa diselamatkan? Sedangkan saat ini banyak sekali hamba Tuhan maupun dokter yang telah dipanggil oleh Tuhan. Pikiran-pikiran manusia inilah yang biasa menyebabkan kuasa Tuhan tidak bekerja dengan sempurna. Matius 13 ayat 57-58. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. 58. Karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak, maka tidak banyak mukjizat diadakan di situ. Yesus sudah memberikan contoh dan dengan mengingatkan kita bahwa sesuatu mukjizat itu tidak dapat dinyatakan bukan karena kuasa Tuhan yang kurang, tetapi karena ketidakpercayaan dari orang yang menerimanya. Demikian juga dengan doa kita. Kita harus beriman kepada Tuhan agar doa kita bisa dikabulkan. Kuasa Tuhan bukan bekerja pada mereka yang kuat, tapi justru kuasa Tuhan akan bekerja pada kelemahan kita. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi justru Tuhan berkata kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungiku. Rasul Paulus walaupun seorang yang kuat, yang mempunyai kedudukan di dalam mahkamah agama, dia seorang rabi, dia yang bisa menjalankan hukum Taurat dengan baik, tetapi di depan Tuhan Yesus dia merasa lemah dan tidak berdaya. Bahkan segala kebanggaan Rasul Paulus yang dulu diperoleh sebelum mengenal Yesus, sekarang dianggapnya sebagai sampah. Demikian juga hendaknya kita bisa merendahkan diri seperti Rasul Paulus, agar kuasa Tuhan bisa bekerja di dalam hidup kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha segala-galanya sekali lagi. Lalu apa yang kita bisa banggakan di hadapannya? Kita lihat seorang perempuan yang sembuh juga akibat pendarahan selama 12 tahun. Perempuan itu sudah begitu lama menderita dan dia menghabiskan seluruh hartanya untuk pengobatan. Apa yang dia dapat? Bukan kesembuhan, tetapi justru hal yang sebaliknya. Bahkan kalau kita pikirkan sangat tidak masuk akal kalau perempuan ini mengatakan asalku jamah jubahnya saja maka aku pasti sembuh. Dengan logika manusia biasa hal itu tidak mungkin. Masa dengan menjamah jubah daripada Yesus bisa menjadi sembuh? Matius 9 ayat 21 karena katanya dalam hatinya asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Pernyataan iman seperti itu bukan hanya di bibir saja. Perempuan ini menyatakan imannya di dalam hati, lalu dia pun melakukan seperti apa yang dia imani. Perempuan itu tahu bahwa kuasa Tuhan dapat terjadi bukan karena perbuatan daripada si pembuat kuasa saja, tetapi justru terpenting adalah perbuatan yang menerima kuasa tersebut. Karena Tuhan adalah sumber dari segala-galanya. Sumber itu artinya selalu memancarkan, tidak pernah berhenti. Untuk itulah maka tanpa ragu sedikit pun, walaupun dalam keadaan lemah dan sakit, dia berusaha untuk menjamah jubah Yesus. Yang kala itu banyak dikerumuni orang. Demikian juga dapat kita baca di dalam Alkitab. Yesus selalu mengatakan, terjadilah menurut imanmu dan bukan terjadilah menurut kuasaku.
Sebab kuasa Tuhan tentu tidak usah diragukan lagi. Tetapi iman penerima kuasa itulah yang patut dipertanyakan. Kalau mereka hanya di bibir saja, maka kuasa yang terjadi pun hanya sebagai pernyataan mereka saja. Atau dengan perkataan lain, kalau mereka hanya mengucapkan di bibir saja, maka kuasa atau kesembuhan itu tidak akan terjadi. Dan sebaliknya, kalau mereka mengimani dengan sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sanggup melakukan apapun juga, maka mereka akan menerima kesembuhan atau mukjizat. Menurut pikiran kita atau kebiasaan, seharusnya dia datang kepada Yesus, ya kan, bersujud, memohon kepada Yesus untuk disembuhkan. Lalu Yesus mungkin menumpangkan tangannya dan berdoa, maka itu baru bisa sembuh. Tetapi namun apa yang kita lihat, ternyata apa yang dia imani itu menjadi kenyataan. Sekali lagi, jangan kita membatasi kuasa Tuhan kita. Ayub 5 ayat 9. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan tidak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Semua apa yang kita pikirkan dengan logika kita adalah bagian yang harus kita kerjakan. Sedangkan bagian Tuhan adalah apa yang tidak mungkin dapat kita pikirkan, apalagi kita lakukan. Jadi sekali lagi, mari jemaat Tuhan yang terkasih, jangan membatasi kuasa Tuhan dengan pikiran dan logika kita. Kita harus mengimani semuanya. Dari pengalaman hiduplah akan timbul iman yang baik. Memang iman tidak mungkin dapat diberi, namun harus didapatkan dari pergumulan dan pengalaman hidup. Untuk itulah jangan merasa bersedih kalau kita masuk di dalam suatu lembah kekelaman. Yang terpenting adalah jangan hal itu disebabkan oleh karena kita jatuh ke dalam dosa. Kita harus memohon kekuatan yang berasal daripada Roh Kudus. Inilah pemberitaan Tuhan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum mengakhiri pemberitaan firman Tuhan, saya rindu untuk mengajar jemaat Tuhan yang terkasih untuk menaikkan korban syukur kita pada pagi hari ini. Tuhan selalu menolongku. Mari sama-sama kita imani pujian dan penyembahan ini. Terima kasih Tuhan. Musim selalu akan berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, amin. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita imani lebih sungguh-sungguh lagi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan, Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku
tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga kami, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, oh Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan, selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Engkau sana Allah yang baik, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Sesungguhnya Engkau Allah yang tidak pernah tidur Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya undang hamba-Nya yang bertugas.